Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 5 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Luka yang terobati. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 30 ayat 17. Demikian bunyinya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Allah. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan demi kebaikan yang kami alami di tahun yang lalu dan kemudian memasuki tahun yang baru. Janji Tuhan pun terjadi dan akan tergenapi karena firman-Mu ya dan amin. Berkatilah kami Tuhan sehingga kami bisa mengamini dan mengimani bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ayat yang sangat menarik dalam Yeremia 30 ayat 17. Tentu ayat ini secara spesifik sangat disukai oleh mereka yang sedang mengalami sakit. Baik sakit biasa apalagi sakit yang berat. Karena ayatnya berbunyi secara spesifik berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Kesembuhan adalah sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Artinya sembuh dari sakit penyakit dan mengalami sebuah kesehatan. Artinya segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak semestinya pada prinsipnya bukanlah berasal dari Allah. Kita melihat dari waktu Allah menciptakan alam semesta, dari hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 Tuhan beristirahat. Itu diciptakan semuanya sempurna, semuanya baik, semuanya indah. Tetapi kerusakan itu ditimbulkan justru oleh manusia, pertengkaran, melawan Tuhan. Dari dosa itulah kejatuhan, kemudian dosa itu datang bertubi-tubi ke dalam kehidupan manusia. Termasuk bagian adalah sakit penyakit. Umur manusia semakin pendek, manusia punya kemudian nafsu-nafsu keberdosaan, saling membunuh. Dan yang menarik bahwa keberdosaan itu mengakibatkan tidak hanya berbicara hubungan manusia dengan Tuhan yang terputus, tapi aspek seluruh dari ciptaan ini menjadi tercemar, menjadi rusak. Sekalipun kita akan sulit menjelaskannya secara ilmiah bagaimana, apa hubungannya manusia jatuh dalam dosa, kemudian binatang satu dengan yang lain, saling makan, saling menghancurkan. Ada sebuah ekosistem yang kemudian terjadi, di mana yang besar itu akan menguasai yang kecil, yang kuat itu akan mengalahkan yang lemah. Ada hukum rimba yang terjadi di sana. Sedangkan waktu Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, saya meyakini dalam sebuah konsep kebenaran firman Allah, yang terjadi adalah justru yang kuat menolong yang lemah, bukan menghancurkan yang lemah. Yang lebih tahu kemudian mengajar yang kurang. Maka di sana terjadi sebuah relasi yang sifatnya membangun, bukan saling merusak. Sakit penyakit adalah bagian daripada keberdosaan, akibat daripada keberdosaan. Lalu kemudian setelah kita memahami kenapa ada penyakit, maka sikap pertama dan paling awal, kita harus mengatakan sakit penyakit itu adalah bukan berasal dari Allah. Karena Allah tidak pernah merancangkan yang buruk. Lalu mengapa ada sakit penyakit? Jawabannya adalah sudah diketahui. Karena keberdosaan kita. Kalau kita melihat lagi selain keberdosaan juga, karena memang sikap dan pola hidup kita yang tidak baik. Kita makan sembarangan. Kita kemudian kalau sakit itu karena kecelakaan, kita tidak mengikuti aturan-aturan yang ada dalam berlalu lintas, aturan yang ada di dalam pola makan, aturan yang ada di dalam pola pikir, termasuk juga di dalam berbicara. Kalau kita berbicara kasar, menyinggung orang lain, menghina orang lain, maka potensi kita mengalami sakit. Mungkin orang itu akan menyerang fisik. Lalu timbullah pertengkaran, perkelahian. Kalau kemudian dengan tangan kosong, lebam-lebam, luka dalam. Tetapi kalau pakai senjata, maka akan ada luka yang terbuka. Bukankah itu adalah sakit penyakit yang ditimbulkan oleh manusia? Setelah kemudian dirusak oleh kita, baik secara pribadi maupun secara kolektif dan komunitas. Lalu siapa yang kita salahkan? Seringkali manusia menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan menjanjikan sekalipun kesalahan itu kita yang melakukan, keburukan itu kita yang melakukan. Tapi firman Tuhan berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Kita tahu dengan jelas perumpamaan tentang domba yang hilang. Satu domba yang hilang tentu karena dirinya sendiri. Gembala itu sudah membawa ke kandang, dia jalan-jalan sendiri. Tapi itu adalah gambaran manusia. Tetapi Tuhan tidak membiarkan, Tuhan datang untuk mencari satu yang hilang dan 99 diamankan.
Dan kemudian firman Tuhan berkata, ada sukacita besar tatkala ada satu orang yang bertobat dan diselamatkan. Sebagaimana anak yang hilang datang bertemu kembali dengan bapaknya. Dibuatkan pesta, dibuatkan jubah, dirayakan. Sebuah perayaan yang luar biasa kalau kita mengalami kesembuhan. Berbicara tentang kesembuhan daripada sakit penyakit, tentu itu sesuatu yang kita mintakan dan Allah mampu menyembuhkan. Bukankah Yesus sudah menunjukkan mujizat-mujizatnya dari perjanjian lama pun demikian, nabi-nabi bisa diberikan oleh Tuhan sebuah kemampuan mujizat ilahi memberikan kesembuhan. Apalagi dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit, buta, tuli, bisu, sakit kusta, sakit pendarahan, bahkan yang sudah meninggal Tuhan bangkitkan. Maka Tuhan sumber kesembuhan. Tetapi kita boleh belajar bahwa kesembuhan dari luka-luka tidak hanya berbicara tentang luka fisik, tapi luka batin, luka pikiran, luka perasaan. Kita menjadi orang yang meluap-luap kemarahan. Luka juga yang terluka itu adalah mungkin juga gambar rupa Allah yang ada dalam diri kita, kita rusak dengan kecemaran, dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Maka kita berdoa kepada Tuhan masih di awal tahun ini. Jangan hanya berbicara tentang kesembuhan dari sakit penyakit tubuhmu, tapi engkau juga sembuh dari cara berbicaramu, sembuh dari cara berpikirmu, sembuh daripada engkau menggerakkan tanganmu untuk memberkati, untuk bukan juga untuk melukai dan menghina orang lain. Engkau membuka merentangkan tanganmu untuk merangkul mereka yang dalam keadaan terjepit, yang terpinggirkan, kaum papa, kaum marginal. Bukan engkau punya tangan untuk meninju orang lain atau dengan telunjukmu engkau menunjuk-nunjuk dan menghina orang lain. Biarlah kita juga menggunakan kaki kita, langkah-langkah yang kita buat adalah langkah-langkah yang memberkati. Jangan masuk ke jalan-jalan yang salah, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan berdosa. Biarlah kita boleh diubahkan. Ya Tuhan, di awal tahun ini berikan kepada saya kesembuhan daripada sakit penyakit fisik. Berikan kepada saya kesembuhan daripada sakit penyakit pikiran. Berikan kepada saya kesembuhan daripada sakit penyakit perasaan. Berikan kepada saya juga kalau mulutku itu seringkali punya banyak penyakit. Karena mulutku seringkali mengucapkan kata-kata yang menghina orang lain. Atau kemudian menyombongkan tentang keberadaan diri. Berikanlah mulut kami sebuah mulut yang rendah hati, ucapan yang kami ucapkan yang menyejukkan, yang memberkati. Maka seyogianya Tuhan tolonglah aku supaya aku disembuhkan dari berbagai macam luka-luka kehidupan secara menyeluruh. Maka Tuhan akan berperkara. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan mau bekerja dan bergerak. Tuhan bisa mau melakukan semuanya itu kapan saja. Tapi dibutuhkan sebuah kerjasama. Biarlah kita juga berjuang dengan upaya yang menjadi tanggung jawab kita. Agar kita sehat secara fisik, agar kita sehat secara pikiran, agar kita juga sehat secara perasaan, agar kita juga sehat di dalam membangun relasi dengan siapapun, agar kita juga sehat di dalam mengelola keuangan, kita juga sehat di dalam mengelola waktu. Biarlah hidup kita diserahkan Tuhan. Aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahku yang sejati. Dan janganlah aku jadi serupa dengan dunia ini, sehingga aku dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Biarlah itu menjadi sebuah mimpi, tekad, perjuangan yang kita wujudkan dalam hidup kita, bahwa kita akan menjadi orang yang disembuhkan dari segala luka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau yang sudah memberikan janji kesembuhan. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.